Sehingga orang punya anak ada 3 model di sini, singkat. Pilihkan anak. Hari ini alhamdulillah sudah banyak sekolah-sekolah yang di dalamnya ada agama sekaligus menghantarkan cita-cita dunia. Pondok pesantren yang ada formalnya ada. Jadi kalau Anda mencita-citakan anak jadi dokter, insinyur dan sebagainya, ketahuilah Anda harus punya cita-cita, agama harus didahulukan. Agama didahulukan. Inilah yang kami serukan kepada semua, memperbanyak pesantren. Hari ini adalah hari membingungkan. Di luar godaan besar, bukan berarti di luar tidak bisa baik, tetapi tantangannya besar. Godaannya berat. Di rumah Anda mungkin Anda bisa rapi dengan peraturan, tapi dia keluar ke pagar sudah ketemu dengan orang yang bermacam-macam yang Anda tidak bisa membatasi dengan siapa mereka bergaul, baik dan buruk. Belum lagi teman yang nempel di anak Anda yang Anda tidak bisa pisahkan, teman namanya handphone. Mau teman garib tuh, mau tidur di bawah, dia bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Hari ini seperti itu. Kita melarang perang dunia zaman ini, ibunya tidak membelikan, dia bisa beli sendiri, nggak dikasih uang saku, ngambil kan aman. Wah, ibunya duitnya banyak. Bermacam-macam problem di luar sana. Memang tidak semuanya jelek, banyak orang baik di luar sana. Cuma sekarang cita-cita pertama adalah Anda, bagaimana Anda bisa menghantarkan anak Anda ke tempat yang aman secara akhlak, secara ilmu, secara iman, secara akidah. Memesantrenkan putra-putra di tempat yang akidahnya benar. Sehingga kalau tanpa adanya pendidikan agama, ilmu Nabi akan terputus, kerusakan semakin besar. Jadi anak-anak Anda kemudian setelah itu masukkan ke pondok pesantren. Baik. Mungkin Anda berkata, tidak usah bersedih. Di sini nggak boleh sedih. Ada yang berkata, Buya, anak saya sudah terlanjur besar, nggak mau disuruh mondok. Pengennya kuliah. Ada kan begitu? Tidak usah bersedih hati. Kami sampaikan, jika memang jasadnya tidak bisa di pesantren, hatinya Anda bawa ke pondok pesantren. Ini ilmu baru, barangkali Anda belum pernah mendengar. Membawa hatinya ke pondok pesantren, itu yang terpenting lagi. Kenalkan hatinya ke tempat mulia. Tidak harus dia tinggal di pondok pesantren. Dia sudah kuliah, masa kita pindah? Dengan cara sambungan diantaranya begini. Untuk mendoakan pesantren setiap saat, doakan pondok ini nak, biarpun kamu tidak bisa, tapi ingat, Umi rela, kamu tidak usah mondok, tapi kamu harus mendoakan pondok, semoga berjaya, semoga terjaga. Kemudian yang lain apa, ini penting banget, kalau Anda biasa mengirim putra Anda yang kuliah di Jogja itu, atau kuliah di Surabaya itu, biasanya ngirim 1 juta uang saku, Anda tambah 100.000, 200 sampai 500, terserah, Anda kasih tambahan. Lalu putra Anda, putri Anda akan bertanya, Umi tambahannya untuk apa ini? Langsung Anda kirim nomor rekening pesantren. Kau kirim ke tempat ini sayang, karena Umi kenal pondok ini. Buya ingin, biarpun Umi ingin, Abah pengen, biarpun kamu tidak bisa mondok, tapi kamu punya sambung hati ke pondok. Kirim sayang ya, 200.000 Anda tambah, dia akan mengirim ke pondok. Bulan berikutnya Anda mengirim 1.200.000, 200 dikirim sama dia ke pondok, dan dikirim Umi, sudah saya kirim Umi. Bulan kelima Anda potong, balik lagi 1 juta, anak Anda akan bertanya, Umi mana 200-nya? Nah, berarti hatinya sudah kena itu. Biarkan saja, Anda tambah lagi terus. Itu namanya memasukkan ke pesantren, memasukkan hatinya. Untuk persiapan apa? Persiapan di saat Anda dikagetkan dengan ujian besar, ujian sukses. Tiba-tiba anak Anda kaya raya, sudah sambung hatinya. Ayo, kalau tidak Anda kenalkan dengan kemuliaan, kaya raya jadi Korun, punya jabatan jadi Fir'aun. Karena anda sudah sambung, dia ingat, karena lama diasah bertahun-tahun, mulai dari kuliah semester 1 sampai ini, sehingga saat dia sukses, uminya barangkali kita sudah meninggal, semoga panjang umur, ingat Umi dulu selalu mengirimku untuk aku kenal pondok, sekarang rezekiku akan aku potong. Waduh, mengalir untuk ibunya. Itu memondokkan apa? Hatinya. Nggak ada yang gelisah di sini, nggak boleh Anda kecewa. Karena ada jalan menuju Allah tuh, banyak jalan. Mungkin yang ketiga, model orang yang ketiga, anaknya badung bandel, dinasihati 1 patah kata, balasnya 10 patah kata, badul, nggak sholat, waduh, pokoknya setengah setan. Anaknya badung bandel, sudah tidak kira-kira,
Ya Allah, sudah kewalahan orang tua. Ada semacam itu. Ibunya baik, cuman mungkin salah bergaul atau bagaimana. Gimana caranya? Tidak usah khawatir, ada jalan menuju kemuliaan. Silaturahmi dengan anak yang sudah badung bandel adalah dengan cara meminta pertolongan Allah. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong orang lain. Maka masuklah program besar ngurusi anaknya orang. Sambil anda lintaskan, anda ngurusi anaknya orang, termasuk masuk program pesantren. Saya sedekah, saya bantu pondok, niat ya Allah, semoga dengan sedekahku ke pondok ini, Allah, anakku yang tidak pernah sholat, anakku yang sering mabuk, anakku yang, kembalikan ke jalan yang kau ridhoi. Allah tidak pernah ingkar janji, tinggal anda menunggu saja, karena ketulusan anda Allah dengar. Ini termasuk kalau anaknya badung bandel, nggak perlu gelisah, maka, dan nggak usah takut dibilang apa, anakmu nggak bener, kamu ngurusi pondok, ngurusi pesantren. Nggak. Justru kita ingin mendidik anak orang agar Allah menolong anak-anak kita. Anda akan melakukan keajaiban, mungkin nanti setelah menikah, atau mungkin menjelang tua, atau pas sukses dirubah, lalu dia tobat dan sadar. Nggak usah khawatir, janji Allah, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Janji Allah melalui lisan Rasulullah. Yang ketiga itu selesai, anda tidak usah gelisah dengan anak badung bandel, ayo masuk program kemuliaan. Yang keempat, yang nggak punya anak, jangan sampai kita ngomong anak-anak gelisah, nanti sedih. Yang tidak punya anak dengar, orang mulia tidak harus semuanya punya anak. Siti Aisyah wanita mulia dunia akhirat nggak punya anak, Imam Nawawi nggak punya anak. Maka kalau memang ternyata anda tidak punya anak di dunia, jangan sampai tidak punya anak di akhirat. Jadikan anak-anak itu anak-anak anda. Ribuan anak bersama kami, kita punya program besar. Kalau di Al-Bahjah itu ada program pendidikan formal SMP, SD, SMP, SMA. Ada program tafaqquh fiddin, dari menghafal Quran, belajar ilmu syariat sampai sekolah tinggi syariat. Ini ada yang free banyak dan sebagainya. Khususnya yang syariat ini mencetak ulama-ulama. Yang tidak punya anak, jadilah anda orang tua asuh bagi mereka. Sebanyak yang anda berikan akan jadi anak anda di akhirat. Di dunia kan singkat, kisah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kan berakhir kisahnya, tapi di akhirat kisahnya panjang. Ternyata banyak anak-anak yang anda rawat, anda biayai, ternyata mengangkat derajat anda. Kayaknya di dunia nggak punya anak, tapi pangkatnya tinggi melampaui orang yang punya anak. Makanya tidak punya anak tidak usah sedih. Jangan sampai harta anda tinggalkan begitu saja, lalu bingung siapa yang mengambilnya nanti. Kirimkan untuk menjadi orang kaya, storekan untuk menjadi orang kaya di akhirat. Ini adalah termasuk cara agar kita tetap sambung dengan anak. Silaturahmi kepada anak adalah memilihkan pendidikan yang benar, yang mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.